Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur berkembang pesat di abad ke-14. Ini adalah masa kemakmuran dan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Nusantara. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dari tahun 1350 hingga 1399, kekuasaan Majapahit mencapai puncaknya. Hayam Wuruk dengan bantuan Mahapatihnya yang setia cerdik, Gajah Mada, memperluas jangkauan kekaisaran di sebagian besar Asia Tenggara. Pengaruh Majapahit meluas ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan sebagian Indonesia Timur. Periode ini ditandai dengan berkembangnya seni, sastra, dan arsitektur, terbukti dari candi dan monumen megah yang masih berdiri hingga saat ini. Kemakmuran ekonomi kekaisaran berakar pada kendalinya atas jalur perdagangan maritim. Pelabuhan Majapahit ramai dengan aktivitas para pedagang dari Cina, India, dan bagian lain Asia Tenggara yang berkumpul untuk berdagang rempah-rempah, tekstil, dan komoditas berharga lainnya. Kekayaan dan kekuasaan kekaisaran menarik pengrajin terampil, cendekiawan, dan tokoh agama yang semakin memperkaya lanskap budayanya. Namun, benih-benih kemunduran Majapahit sudah tertanam bahkan selama masa keemasan ini. Kekaisaran yang luas, meskipun tampak kuat, disatukan oleh jaringan aliansi dan hubungan upeti yang kompleks, melingral sulit seproimding of Jitsing Laing. Kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 menandai titik balik dalam nasib Majapahit. Kematiannya menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu serangkaian perselisihan suksesi dan konflik internal yang pada akhirnya akan melemahkan kekaisaran. Pengganti Hayam Wuruk adalah Wikramawardhana, suami putrinya. Namun, klaim Wikramawardhana atas takhta ditentang oleh anggota keluarga kerajaan lainnya yang menyebabkan periode konflik berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Paregreg dari tahun 1405 hingga 1406. Perang saudara ini, yang berlangsung selama hampir satu dekade, sangat menguras sumber daya kekaisaran dan merusak persatuannya. Perang Paregreg, meskipun akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, membuat kekaisaran terpecah dan rentan. Berbagai faksi yang muncul selama konflik terus bersaing memperebutkan kekuasaan yang semakin mengguncang kekaisaran. Otoritas terpusat dari Istana Majapahit yang dulu melemah, memungkinkan penguasa daerah untuk menegaskan kemerdekaan mereka. Penurunan otoritas pusat berdampak besar pada kendali Majapahit atas wilayahnya yang luas. Penguasa lokal merasakan kerentanan kekaisaran mulai melepaskan diri dari kendali Majapahit. Kekaisaran yang dulu perkasa mulai terpecah belah ketika wilayah-wilayah pinggirannya terlepas. Saat Majapahit bergulat dengan konflik internal, tekanan eksternal mulai meningkat, semakin melemahkan cengkeraman kekaisaran pada kekuasaan. Munculnya Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya pada awal abad ke-15 menghadirkan tantangan yang signifikan terhadap dominasi ekonomi dan politik Majapahit. Kesultanan Malaka, yang berlokasi strategis di Selat Malaka yang vital, dengan cepat menjadi pusat utama perdagangan dan pembelajaran Islam. Para penguasanya menyadari keadaan Majapahit yang melemah, memanfaatkan kesempatan untuk membangun lingkup pengaruh mereka sendiri di wilayah tersebut. Mereka menawarkan persyaratan perdagangan yang menguntungkan dan tempat berlindung yang aman bagi para pedagang, menarik banyak perdagangan yang dulunya mengalir melalui pelabuhan Majapahit. Kebangkitan Malaka bertepatan dengan meningkatnya kehadiran Islam di Nusantara. Pedagang Muslim Arab, Persia, dan India, banyak di antaranya telah menetap di kota-kota pelabuhan di sepanjang wilayah pesisir Sumatera dan Jawa, memainkan peran penting dalam menyebarkan agama baru. Mereka mendirikan masjid dan sekolah agama, secara bertahap memenangkan pemeluk di antara penduduk setempat. Penyebaran Islam menghadirkan tantangan lain bagi Kekaisaran Majapahit, yang didirikan di atas kepercayaan Hindu-Buddha. Sementara Majapahit memiliki tradisi toleransi beragama, pengaruh Islam yang semakin besar dipandang sebagai ancaman oleh beberapa orang di dalam elit penguasa. Hal ini menyebabkan ketegangan dan perpecahan di dalam kekaisaran yang sudah retak, semakin melemahkan kemampuannya untuk melawan tekanan eksternal. Pukulan terakhir bagi Kekaisaran Majapahit datang pada akhir abad ke-15 dengan munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Demak, sebuah negara Muslim yang kuat, menantang dominasi Majapahit yang berpuncak pada pertempuran yang menentukan yang menandai berakhirnya Kekaisaran yang dulu besar. Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Majapahit.
Pertempuran terakhir terjadi pada tahun 1478 yang berakhir dengan kekalahan telak bagi Majapahit. Ini menandai berakhirnya Kekaisaran Majapahit dan kebangkitan Demak sebagai kekuatan utama di Jawa. Setelah jatuhnya Majapahit, banyak penguasa, pengrajin, dan pendeta Hindu Kekaisaran melarikan diri ke timur. Mereka mencari perlindungan di Pulau Bali, membawa serta tradisi, seni, dan praktik keagamaan mereka. Bali menjadi pusat pelestarian budaya Hindu Jawa yang terus berkembang di pulau itu hingga saat ini. Kejatuhan Majapahit menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah Asia Tenggara. Kekaisaran yang dulu perkasa, dilemahkan oleh perselisihan internal dan tekanan eksternal, menyerah pada gelombang pasang Islam dan ambisi kekuatan regional baru. Namun warisan Majapahit tetap hidup, tidak hanya di candi dan monumen megah yang masih menghiasi lanskap Indonesia, tetapi juga dalam tradisi budaya dan pencapaian artistik yang terus menginspirasi generasi. Kezingistrot persising berfungsi sebagai pendapatkan kereglaan kekaisaran dan interaksi kompleks faktor influensi baik bivetrum both saat di meresat.